Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Jadi di acara kita pada malam hari ini kita sudah kedatangan satu bintang tamu di acara podcast kali ini. Mungkin pada pembicara bisa kami persilakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, baik. Selamat malam semuanya. Selamat. Oke, ini teman-teman ini ya, angkatan 2022 ya. Ini Ya, ada nama kelompoknya atau apa? ya udah Mas. Nggak ada. Oh ya, mau ini buat ini ya, kenalin. Nama saya Agus Dure Mahendra. Mungkin udah teman-teman tahu sendiri. Kalau saya angkatan 2018, Teknik Geofisika UPN Veteran Yogyakarta. Asli Nusa Tenggara Barat, tepatnya di Kabupaten Sumbawa namanya. Sekarang kesibukannya saya bekerja di salah satu tambang terbesar di Indonesia, di PT Freeport Indonesia di Papua, di bagian geotek monitoring saat ini. Dan saya di sini udah hampir bekerja 3 tahun, dari semenjak tahun 2023 mau masuk 3 tahun lah bekerja di PT Freeport Indonesia. Dan kesibukan saya selain itu, saya sekarang lebih banyak beraktivitas kayak berolahraga ya, seperti sekarang tuh lagi high vibe-nya lari, kemudian ya bermain sepak bola, kemudian ya kumpul-kumpul dengan teman-teman sesama pekerja seperti itu. Dan untuk saat ini saya berusia 26 tahun di 2025 ini. Mungkin itu perkenalan singkat dari saya ya. Salam kenal buat teman-teman semua ya. Terima kasih banyak Mas buat informasinya yang sangat keren nih. Kita bisa dengar sendiri teman-teman kalau Mas Agus ini saat ini bekerja di industri pertambangan, khususnya salah satu pertambangan yang terbesar di Indonesia yaitu PT Freeport. Nah, kalau boleh tahu nih Mas, kan Mas saat ini bekerja di dunia pertambangan. Itu apakah dari awal sejak berkuliah sudah mengarah ke pertambangan atau gimana nih Mas? Oke, baik ya. Pertanyaan yang menarik sih menurut saya karena memang kadang apa yang kita targetkan sekarang, capai sekarang itu mungkin beda sama mimpi kita yang dulu ya. Kalau ini harus pakai kata aku atau gue itu, atau Nyaman ya aja. fleksibel mungkin aja ya. Ya, Nah, nyaman. kita coba bercerita. Kalau aku sendiri ya, eh, waktu pertama kuliah dulu di tahun berapa aku masuk ya? 2018. Itu emang awal-awal tuh kalau kenal geofisika tuh pengen ini aja taunya. Oh, bisa kerja di perminyakan gitu, di oil and gas gitu. Itu paling menggebu-gebu sekali itu. Makanya teman-teman angkatanku juga waktu itu pada kita punya visi yang sama gitu di awal-awal itu. Tetapi berjalannya waktu udah saking mengenal terkait geofisika tersendiri untuk metode-metodenya, kegunaannya, hingga aplikatifnya untuk ke depan tuh kayaknya saya berpikir 2 kali lagi untuk oh sebenarnya tujuan saya yang cocok nih ini nih pas nih. Nah, terutama kan di daerahku di Sumbawa itu lebih banyak mineral ketimbang kayak hidrokarbon seperti itu. Jadi kayak aku nge-plan hidupku kayaknya kerja di daerah, kerja di mineral itu kayaknya lebih prepare deh buat aku, lebih pas itu ketimbang harus
kayak harus ngejar oil and gas yang nggak ada di daerahku. Kemudian notabene-nya lebih jauh dari tempat tinggalku. Seperti itu. Kayak di Sumatera, kemudian di ya ke notabene-nya kan memang Sumatera. Terus dari segi apa namanya ilmunya terkait peminatannya, kayaknya belajar mineral itu lebih apa ya mudah kupahami gitu. Kayak lebih nangkap, nggak yang rumit, nggak yang terlalu susah lah, bisa lah. Ibaratnya ya kan saya nggak terlalu pintar-pintar amat kayak teman-teman yang lain yang, wah ibaratnya oil and gas nih, orang-orang yang inilah tingkat intelektualnya di atas rata-rata lah. Kayak iya harus ngolah data seismik, ngolah prosesing yang gitu panjang dan sebagainya. Kalau dibenarkan ya hanya ada susahnya, cuman lebih mudah untuk aku pahami. Gitu. Jadi lambat laun berubah tuh. Jadi pengennya mineral. Jadi semenjak semester 4 4 mau masuk ke 5 itu udah berubah tuh. Dari yang pengen oil and gas berubah ya harus mineral dan mana kuning. Dan peminatan waktu itu lebih banyak ke hard rock itu, ke pelajaran mineral. Tuh. Seperti itu. Tuh. Jadi itu alasan kenapa milih kerja di tambang sih. Nah, pengen kembali ke daerah ya walaupun sekarang aku di Papua ya dan jauh juga, cuman jalannya itu. Maksudnya sesuai dengan apa background background ku waktu ku ambil lah peminatan aku kenal dunia tambang mineral tuh kayak gini. Seperti itu. Jadi sebenarnya cerita Mas Agus ini cukup menarik ya Mas, kayak dari yang terlalu umum terus punya apa kayak di satu angkatan tuh kayak punya peminatan yang masing-masing beda terus lama-lama mulai menjurus gitu. Betul tuh. Kayak nanti Terus pun kalian tuh kayak apa ya ibaratnya nanti kalian yang bisa ngerasain sendiri lah untuk pilih target kalian tuh pengen ambil apa. Beratnya awal-awal tuh memang ikut teman, tapi nanti kalian bakal nge-feel sendiri. Kayak contoh nanti teman-teman ambil tugas akhir dan lain sebagainya tuh kayak kerasa tuh, oh kayaknya aku butuhnya ini deh. Dan tahu tugas akhir gua apa waktu itu? Apa itu, Mas? Jadi aku ngambil tugas akhirnya itu tentang gelombang radar, GPR. Nah, Oh, gelombang radar ini banyak dipakai kalau di mining. Jadi kayak balance gitu doh. Sesuai. Kayak nggak sia-sia TA yang gua ambil. Jadi dipakai di industri pertambangan gitu. Seperti itu. Bagaimana? Kalian ada minat ke tambang atau masih idealis? Pengen, pengen banget nih harus oil and gas nih. Gue nih anak oil and gas banget gitu kan. Gitu tuh kawan-kawan dulu tuh. kalau ini Mas mau nanya nih, kalau Mm-mm. Mas tuh dulu ini nggak sih waktu awal-awal abis wisuda nih, abis selesai perkuliahan, menuju ke dunia kerja tuh awal-awal ngerasa ada nggak sih Mas kayak yang beda banget gitu? Ah dulu di kuliah belajarnya kayak gini, tapi ternyata di case di lapangan tuh sangat beda banget. Itu tuh gimana O- Mas? Oke. Dulu ya, dulu aku lulus tahun 2022, terus mulai ngapply. Pokoknya 2023 tuh mulai dapat kerja. Awal-awalnya pun untuk cari pekerjaan dan sebagainya tuh pun deg-degan kayak, bisa nggak sih nih aku dapat kerjaan gitu. Teman-teman kan banyak tuh. Ada geofisika dari ITB, geofisika dari apa namanya kayak di UGM dan lain sebagainya. Kan banyak tuh. Nah, dari situ pun udah kayak belum 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 ngerasain takut
bedanya pesaingnya ya udah ngerasa takut tuh cari kerjaan tuh. Ini kalian ngerasain, duh nanti saingan aku tuh orang-orang ITB nih, orang ini. Tapi lambat laun sabar sambil ya cari-cari apa referensi yang banyak waktu itu ya terimalah nyampe di sini. Dan memang first impression pertama tuh karena sebagai pekerja utama ya memang agak kaget karena namanya juga dunia baru ya. Dunia baru kita udah mengenal namanya kelompok kerja, tim di situ udah baru banget dah. Kayak oh gini loh kerja, selebihnya kayak kita anak tambang misalnya masuk di tambang, wah enak nih balance nih karena mereka udah belajar tambang ya. Sementara ini kayak aku kan background gue geofisika tapi kok ditambang gitu kan, kayak aneh nggak sih Mas? Ada nggak sih memang geofisika sana? Dan memang dulu itu jadi kepikiran sama aku, ada nggak ya geofisika ditambang gitu. Nah tapi ini fun fact-nya ternyata geofisika terutama di tambang di underground itu masa justru gak kepake, terutama di bagian seismiknya. Jadi ada namanya di sini seismic underground. Nah itu ada apa namanya, ada stasiun pemantaunya. Jadi bagian tim BMKG untuk mengetahui seismik atau gempa di underground. Karena itu berkaitan dengan keselamatan orang banyak. Nah, di situ memang di kuliah kita diajarin kayak basic-basicnya, oh tentang seismik, definisi seismik, gelombang tuh ada. Dan memang di sana pun kalau di kita telaah lebih jauh tuh yang diajarkan di kuliah tuh ada, cuman tidak 100% semua. Kayak konsep-konsep dasarnya itu ada masuk. Kayak oh kalau di seismik, kalau di kuliahan geofisika nih kayak mikrosis, kita nanti picking gelombang. Di sini juga ada picking-picking gelombang. Di sini ada. Kemudian dulu tuh ada istilahnya, oh ini ada gelombang P-nya, S-nya di sini juga ada gelombang P, S gitu. Tapi modelnya udah jadi aplikatif, udah ada software khususnya, enggak yang kayak software yang di kita pakai di kampus yang apa istilahnya kerekan atau apa kayak gitu kan, yang masih di open source bisa bisa kita inilah apa namanya bisa kita download sembarang gitu. Sini kan memang udah ada license-nya begitu software ini. Sama sebenarnya kalau beda apa enggaknya memang jauh berbeda ketika misalnya aku GPR nih. Kan TA aku GPR. Terus terus TPA GPR ku tentang utility, sementara kerjaan di sini GPR-nya tentang nyari ini kondisi batuan. Kan beda tuh yang dicari. Dulu aku TA-nya nyari ini bentuk-bentuk logam. Sekarang di sini nggak gitu. Nah, jadi sebenarnya kembali lagi waktu masa kuliah atau apa tuh benar-benar nggak harus fokus ke satu bidang gitu. Ketika belajar seismiknya jangan seismik tentang hidrokarbon doang, saya seismik yang lain gitu yang gitu. Jadi pengaplikatifnya nanti lebih banyak kayak gitu. Kadang tantangannya susahnya sih di situ sih. Penyelesaian untuk konsep dasar semuanya tuh yang di kuliah tuh ada seperti itu. Kalau di tambang-tambang lain sangat jarang tuh kayak geofisika, paling kayak di batu bara logging paling. Nah, bisa ngambil logging itu batu bara tuh atau enggak seismik refraksi itu pun jarang karena memang alatnya mahal, paling di batu bara dan lain sebagainya. Tapi kalau di sini banyak kayak di Freeport ini pakai geofisikanya banyak. Terutama mikroseismiknya. Jadi teman-teman yang berminat di tambang pengen masuk ininya pelajari aja mikroseismik gitu. Udah pasti kepake itu. Itu kayak ilmu inilah mahal lah mikroseismik di situ buat di mining industry kalau bahasa kerennya. Kayak gitu. Itu sih susahnya sebenarnya Amelia Suci Ramadhani. Jadi nggak inilah di awal-awal tuh memang agak takut-takut sedikit, tapi diajarin bisa. Penyesuaian ya, Mas, lebih ke Iya penyesuaian diri. penyelesaian. Kalian pernah dengar SMTI?
Belum pernah dengar, Mas. Nah, itu padahal itu yang dilakuin di Microsoft. Cuman itu kalian enggak. Itu pelajaran-pelajaran anak-anak S2, S3. Tapi abang udah lakuin. Walaupun S1. Itu anak-anak S2, S3 itu. Melakukan SMTA. Tapi abang bisa. Ini tuh. Nanti melakukan share mechanism tensor impression. Jadi kita pengen tahu tuh penyebab gempa bumi di underground. Penyebab gara-gara apa. Kalau ibaratnya kalau kalian pernah dengar geologi itu genesanya tuh kayak apa, sejarahnya bisa jadi gempa tuh kayak gimana? Apa benar-benar gaya sesar? Sesarnya kok bisa gara-gara sesar tuh gimana tuh ada. Itu pendekatannya. Sampai segitunya ya dibilang jauh berbeda ya aku ngepelajarin ini materi orang-orang S2, S3 gitu sih. Oke Mas, Itu ya. berikutnya dari kami pengen tahu nih kira-kira selama Mas Agus nih kerja di PT Freeport ini kurang lebih hampir 3 tahun ya Mas. Nah itu kira-kira apa Hmm. sih kendala sama tantangan yang sering banget dihadapin sama Mas Agus? Oke, ini base secara umum ya. Ini secara umum dulu aku jabarin nih. Misalnya aku cuma pekerja di tambang sini. Misalnya walaupun kalian nanti sukses dapat kerjaan, tantangan pertama tuh kalian ketemu orang baru. Sama ketika kalian nanti mengenal teman-teman angkatan kalian, ketemu orang baru. Gimana kalian bisa mengambil sikapnya, bagaimana kalian bisa terlebih kerja sama timnya. Itu kalau nggak merawat tim itu kayak ibaratnya susah. Misalnya di tim tuh ada yang aneh. Kan nggak nyaman tuh. Ibaratnya kalau di teman-teman angkatan tuh ada yang aneh gitu. Visi misi tim kayak gini. Tapi dia beda sendiri gitu loh. Tapi sebenarnya bisa dia, cuman harus dengan diajak cara-cara yang lebih ini, makanya harus dikenal. Itu mengenal orang baru itu yang tantangan banget. Kayak nih contoh aku di sini nih, ya terutama beda usia. Ada teman kerja yang usianya udah 30, 40, secara usia kan udah beda, secara pemikiran dan lain sebagainya. Dan itu tantangan besar. Kemudian juga terutama ketika jadi supervisor, kita ada bawahan, kemudian ada atasan. Bagaimana kita coba membawa diri kita ini pada posisi yang apa ya? Yang bawah nyaman, yang atas kita hormatin gitu. Sama kayak teman-teman ini kan angkatan 2022. Ya bagaimana teman-teman di 2022 nih bagaimana ke adiknya dan bagaimana ke abangnya. Sederhananya gitu. Yang apa istilahnya membawalah suasana itu selalu positif seperti itu. Itu tantangan yang pertama. Terus kedua, ini lebih detail lagi. Apalagi di sini itu suhunya beda, dingin. Itu tantangan pertama yang aku rasain. Kayak kayak apa kondisi-kondisi itu kegiatan lapangan dan sebagainya. Makanya ketika kerja di industri-industri baik oil and gas ya, kekuatan fisik itu memang harus dijaga. Makanya nanti ada kegiatan medical check up. Itu benar-benar orang yang terpilih itu memang yang udah siap secara apa kesehatan psikologis, fisik. Makanya jangan menyesal ketika kok aku nggak lulus MCU nggak apa. Misalnya dia udah pintar banget nih, cuman memang fisiknya. Ya karena takut kenapa-napa nanti ketika berlangsungnya ini apa ketika dia kerja karena itu dibutuhkan, itu tantangannya. Juga kayak suhu-suhu di sini tuh kalau kayak ini makanya abang nih pakai jaket bukan kenapa, ini dingin banget nih. Beda ketika kembali ke Jogja, ya Allah itu panasnya minta. Aduh. Dan fun fact-nya di sini tuh nggak ada kipas angin. Ini pemanas. Nah, suhu seperti itu bisa dihadapin. Kemudian tantangannya juga harus ya penyesuaian dan kerjaan. Nah, ketika kamu bekerja, kamu diharapkan bisa melakukan pekerjaan itu. Ya PR-nya kamu belajar lagi gitu. Ya sampai kamu udah di hire, ibaratnya kok anak ini nggak bisa kita gunain nggak apa kan kayak sebagai perusahaan yang nge-hire kan ibaratnya rugi kalau bahasa kasarnya kan. Ya kita harus bisa menyesuaikan. Oh ini diminta-minta dipelajari ini.
Aku belajar banyak banget software baru sini. Kayak yang kalau kita apa nih kalau geolistrik, Restudin, terus apa lagi nih GPR nih, Reflect XW itu udah nggak lagi, udah itu nggak main lagi di sini. Di sini tuh ada namanya Prism. Restudin ada sini, cuman Restudennya udah sampai 4D. Jadi bukan buat 2D doang di sini. Ada. Jadi di run nggak usah diolah di Excel kayak kita dulu harus ngolah manual. Sini langsung jadi plek gitu. Jadi kayak ibaratnya perubahan-perubahan itu tuh jadi tentangan gitu. Wow, gue harus cepat 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 gitu. Terus yang pastinya terkait kalau teman-teman pernah dengar safety, keselamatan. Jadi di dunia industri pertambangan maupun oil and gas sebaik-baiknya pekerjaan itu yang tidak ada terjadinya kecelakaan. Itu tantangan tuh buat kita itu PR banget. Ibaratnya karena ketika ada kecelakaan gitu akan merugikan bukan hanya diri kita tapi satu company. Ibaratnya udah tiba-tiba apa ada kecelakaan misalnya ambil contoh tiba-tiba mati. Nah, itu kalau mati udah prosesnya panjang tuh bisa sampai tambang tutup dan lain sebagainya. Seperti itu kayak ya repot sendiri gitu. Itu tantangannya. Jadi harus menjaga tetap safety supaya jalan lancar terus keberlangsungan tambang bisa nyaman, terus produksi berlanjut dan ya kita pun dapat salary-nya akan lebih nyaman. Oke itu. Nanti tantangannya terusannya itu safety-nya. Makanya selalu diingatkan setiap pagi itu ada meeting tentang safety, setiap minggunya ada weekly safety meeting. Pokoknya safety, 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 kerja aman dan selamat. Gitu, itu tantangannya. Jadi pas keluar kerja nih kita udah pakai semua PD, di hati kita doa ya, ya Allah ya Tuhan kami, pokoknya selamatkan kami, kerja kami aman selamat. Dah itu aja. Lagi nanti kalau yang punya istri apa itu mereka bekerja buat keluarga. Itu tantangan banget itu. Apalagi yang LDR, sumpah di sini ini yang angkat teman kayak itu tantangan tuh. Kadang mereka harus fokus bekerja, nanti pacarnya aku mau ulang tahun gini 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 itu tantangan buat mereka. Aku harus dapat tadi ini, aku mau tasnya Channel, aku mau H&M, aku skincareku yang ini itu tantangan bagi mereka tuh. Bagaimana mereka harus fokus dengan ya segala kegiatan-kegiatan pacar apa kekasih gitu. Itu di sini. Maaf Mas, sebelumnya ini karena eh, Zoom-nya tidak premium dan waktunya Oh tinggal ya ya beberapa boleh menit. boleh. Aku kirim link lagi ya Mas, nanti kita lanjutin lagi. Siap. Langsung di ini aja di Instagram itu Des, Ya, siap. bukan di WA. Aku akhirin dulu ya Mas rapatnya. Oke. Oke. Kayak yang udah dijelasin sama Mas Agus tadi kan pastinya dalam pekerjaan sehari-hari itu pasti ada aja gitu kayak misal tantangannya entah kondisi lapangannya, entah cuaca ataupun juga safety tadi. Nah, di sisi lain kan salah satu tantangannya kan kita harus bekerja di bawah tekanan ya Mas. Yang pastinya apalagi di dunia pertambangan yang mungkin jam kerjanya berbeda dengan jam kerja orang-orang pada umumnya yang cuma 8 jam, yang masih bisa ketemu matahari pagi. Nah, mungkin kayak gimana sih Mas, apa ya, kebiasaan atau hal-hal yang mungkin kita sebelumnya belum biasa, terus kita menghadapi dan itu menjadi satu tekanan bagi kita, terus gimana Mas Agus menghadapi? Oke, baik. Sekarang nih, kalau terkait tekanan ya, memang mbak tekanan tuh dari mana-mana. Sekarang, kalau aku jelasin ya, sekarang bagianku sekarang ini kerja di dulunya servis. Jadi ngasih servis misalnya di sini kan ada 3 tambang yang lagi beroperasi. Hmm. Jadi ada Bigosan, DMLZ, sama GBC. Itu yang lagi beroperasi. Kalau teman-teman Grassberg cuman udah tutup. Nah biasanya ada isu-isu geotek tuh.
Nah, karena kita ngasih servis orang, kita kan ngasih servis terbaik dong. Aku servis dia dengan baik gitu. Supaya ya apa namanya? Kredibilitas kita naik tinggi dan sejauh ini orang-orang ke abang sendiri ya kredibilitasnya masih terjaga dan itu karena ngasih service terbaik. Memang tekanan tuh banyak tuh. Kadang klien tuh minta ini misalnya nih, aku mau dong outfitnya 3D gitu. Ya mau gimana pun kita harus misalnya, oh misalnya aku nih sekarang kondisi belum bisa ngolahin sampai 3D mas gini-gini. Ya pelajaran lo harus bisa 3D-nya. Cari gimana. Misalnya kadang di satu departemen geoengineering tuh, geotek tuh, oh ada yang bisa 3D. Aku belajar tuh malam, kadang nggak tahu tuh. Kan teman-teman lagi asik video call sama yang lainnya. Mungkin lagi apalah, ya malam-malam tuh kesempatin. Udah, karena demi klien, pelajar-pelajar ini, nyuri-nyuri waktunya dia gitu, dan sebagainya. Kemudian juga tantangannya ketika pressure paling tinggi ketika harus diminta cepat. Nah, di sini tuh dulu tuh yang awal-awal aku tuh ngambil data. Makanya apalagi terlebih teman-teman sebagai orang tekniknya dipaksa, nggak salah tuh kalau misalnya ada kayak eh apa cutting kalian itu kayak nge-pressure kalian atau apa tuh karena memang di dunia pekerjaan itu seperti itu. Nih, ibaratnya tiba-tiba manajer minta kayak gini. Ya kita mau apa? Manajer udah minta hari ini harus dilakuin. Seperti itu. Harus outputnya kayak gini-gini ya kita berusaha buat gini-gini kalau enggak ya ibaratnya oh aku blacklist nih anak nih nggak bisa nih kerja nih ya apa memang nggak pikiran kita jadi kita tuh sambil belajar tuh mengarahkannya untuk bisa deh. Itu memang sangat pressure sekali dan memang kan nggak heran tuh orang kadang ada kalau kalian dengar tuh roster cuti 4 ini sekian bulan harus cuti sekian makanya orang-orang yang kerja di industri tambang tuh dikit-dikitnya cuti tuh main-main. Emang harus dibebaskan mereka main tuh. Kalian nggak lihat stresnya mereka di site. Mereka kan berpura-pura senyum depan keluarga, sehat apa. Oh, di balik itu memang pressure-nya tinggi. Apalagi di area-area yang kayak kritikal ya. Kayak abang nih sekarang kerja underground, nggak sembarangan. Kalau masih kerja-kerja, bukan meremehkan model tambang lain ya, kayak underground tuh ininya lebih kompleks. Semua dari bahayanya dan sebagainya. Jadi harus diminta cepat. Ketika ada kondisi seperti cepat, set, 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 set. Kalau orangnya agak melayu-melayu sedikit apa, aduh. Terus kalian masih mending kadang perusahaan multinasional itu bule-bulenya banyak banget. Itu bule-bulenya banyak banget itu bagaimana kalian orang kalau sama-sama Jawa ditekan kan masih enak nadanya kan ditekan pakai bahasa Jawa kan masih sama-sama mengerti ada beda daerah ini langsung ditekan sama bule gimana tuh perasaan kalian ini enggak masanya kita berusaha untuk nerjemahin kalimatnya dan lain sebagainya udah tekanan kita harus nerjemahin yang diminta apa dan lain sebagainya kayak gitu dan jadi memang tekanan-tekanan seperti itu di tambang tuh memang sangat keras terlebih di oil and gas ya karena abang memang belum merasakan sana tapi kurang lebih gitu ya perusahaan-perusahaan multinasional dan dari tantangan tersebut sebenarnya apa ya bukan menjadi alasan kayak aduh gak usah deh kerja di tambang gini-gini di tambang manapun pasti ada tekanannya ada model culture dan jenis tekanannya tergantung teman-teman pandai ngehadapinya kayak gimana kayak gitu. Misalnya ditanya kalau Bang Agus gimana sih cara ngadapinnya gitu. Gimana sih tekanan-tekanan sebanyak itu? Ya pertama ya memang pandai-pandai kayak memilah mana priority satu yang harus dikerjain apa. Makanya pandai-pandai kalian yang kayak tiba-tiba kalian mau TA dan apa dan sebagainya. Kalian tuh udah ada plan-plannya. Prioritas satuku harus bisa selesai di gini-gini. Kalau enggak berarti plannya gini-gini gini. Kalau nggak bisa ambil metode ini, aku segera ambil ini. Harus sudah ada jalan sana.
itu udah di apa banyak plan kan untuk itu ada prioritinya. Aku nggak mau lah ini misalnya sekarang bisa dikomunikasikan sama keluarga aku mungkin bu jarang-jarang bu ini atau sama kekasihnya aku sorry ya nggak bisa sekarang mungkin video call dulu kayaknya aku fokus skripsi gitu itu harus bedain kalau kita prioritiin ini mah beban di kepala stres pasti itu makanya nggak jarang biasanya kalau di tambang itu ada bagian psikologisnya dia tuh bisa konsultasi dan sebagainya terutama di sini tuh kerjasama sama rumah sakit internasional ISOS itu namanya jadi difasilitasi orang-orang yang stres tiba-tiba banyak yang stres ini kelihatan yang kayak ada yang saking stresnya kan di apa ya di site ini kan notabene-nya minim wanita ya ada yang saking pegangan sama cowok sampai sampai ada ini saking stresnya kasih tahu kamu saking gelapnya di dunia kayak wow sebegitunya ngadapin tentang kadang yang emang nggak betah tiba-tiba cuman kerja udah masuk sini ya bulan pertama oke dua tiga tuh udah mulai eh kacau udah resign kayak gitu-gitu yang udah memang gak kuat dan sebagainya minta pindah departemen dan sebagainya banyak kayak gitu nah aku abang sekarang pun abang monitor nanti tuh dari all area tambang jadi nanti ada sekitar 70 monitor tab namanya 70 bukan 7 ya, tapi ada 0 di belakangnya. 70. Dan itu harus dipantau itu selama 24 jam. Dan harus siap hadapi beberapa komplain dan sebagainya. Udah kayak call center. Ya namanya juga GIMC, Geotech Information Monitoring Center. Gitu. Jadi semua informasi monitoring itu kalau pengen ada apa-apa dan sebagainya kita terima kelola dan stresnya memang tinggi. Banyak-banyak. Dan poinnya adalah bagaimana kalian manage-nya. Tergantung di kalian masing-masing punya cara sendiri dan apa cara menanggulanginya masing-masing lah. Gitu. Marcelina gitu. Gitu. Atau kalian sedang stres nih sekarang nih. Aduh, stres nih TA nih. Aduh, TA nih mulai mulai bentar lagi TA, bentar lagi ujian. Baru ngerjain TK udah mikirin bagaimana sih nanti ngejawab sidang. Udah pasti itu. Atau enggak nih di angkatan tiba-tiba ada satu yang udah sempro apa tuh udah kepikiran itu udah pasti stres. Ya kita Bener bertiga sih ini Mas, memang kalau lagi di aku masa-masa sendiri itu ya. juga udah Kayak berasa Stres ya dikejar pasti. apa gitu. Tapi sebenarnya sih kalau apa ya based on-nya aku pengalamannya aku stres. Lama dan cepatnya bukan penentu sih menurutku. Menurutku ya lama dan cepatnya itu bukan penentu. Tinggi dan rendahnya juga bukan target. Nah, menurutku. Aku 4 tahun lebih urusan kuliah. 4 tahun sebulan sih. Terus IPK juga nggak tinggi-tinggi banget. Ya biasa standar lah. Yang ini aman itu. Kadang kan biasa nge-trigger kan pengen cum laude. Orang nanti abis ini kalau ada pertanyaan atau nanti lah gue kasih tahu rahasianya. Gitu. Nah, enak Amelia Suci kayak apa ada tanya lagi ada yang penasaran gitu. Tawaran-tawaran di tambang itu seperti apa? Kayak seru.
Dan kulihat sih kalau secara ini ya ditambang tuh lebih laki sebenarnya, lebih strong menurutku. Yang tambang tuh strong. Apalagi di underground. Itu pria-pria yang strong saja sana. Iya, karena nanti tuh kalian tahu sana tuh debu tambang tuh bahayanya seperti apa. Terus runtuhnya batu tambang seperti apa. Ini runtuh nih udah meninggoy. Apa? Udah siap nggak kayak gitu? Nah itu udah dipikir tuh mental banget tuh. Udah masuk kepala udah siap. Aduh bagaimana ya batu nanti jatuh sebesar mobil pas di kepala aku. Kalau masih sebesar airport mah enak. Tapi kalau satu kulkas yang jatuh, ya usah nggak usah kena kepala deh, ujung kaki aja. Itu ada lagi atau apa? Oke Kayaknya Mas, teman-teman banyak mungkin pertanyaan deh. mungkin ini sih dari Mas aku bisa kasih saran sama kesan buat teman-teman nih yang nonton video ini yang tertarik di industri tambang. Kira-kira apa sih hal-hal yang perlu dipersiapkan? Kalau kesannya, sejauh ini 3 tahun aku kerja di tambang, happy banget. Kalau teman-teman ngelihat terutama yang saling follow Instagram di aku, aktivitas aku tuh happy banget juga. Happy banget di tambang, terutama di underground ya. Ibaratnya nih, bukan menyatakan karena memang harus berbangga. Ibaratnya gue sebagai lulusan dari Geofisika UPN, gue kerja di underground terbesar di dunia. Itu bangga. Nggak ada di tambang lain, nggak ada. Cari aja di Sumatera ada tambang underground nggak ada. Di luar negeri ada, cuman kecil. Yang besar tuh ada di sini. Dan abang kerja di situ, itu bangga tuh. Sama senang banget. Udah kayak ini, udahlah. Kayak nih, kan di sini kita tuh ada abang-abangan kita, senior-senior kita juga kan. Kayak ini sama-sama nih kita seorang geofisika di mining nih guys. Kita yang paling apa? Anti mainstream, kita bukan orang oil and gas. Kita penguasa mining guys. Kita bersama dengan anak-anak tambang di sebelah. Di sini nih, anak-anak tambangan. Oh iya, maksudnya bisa berkecimpung di situ loh. Nah kan biasanya kita orang geofisik kalau enggak di oil and gas, petropisces gitu-gitulah. BMKG gitu. Itu sama. Itu bangga pertama, senang. Karena juga melihat industri tambang tuh memang besar. Departemennya banyak, luas. Di sini itu kalau nggak salah sekitar 30.000 pekerja. Kalian bayangin itu. Dari 30 pekerja tuh kita ada nyelip tuh situ tuh. Geofisika UPN nyelip situ, situ. Ada tuh. Dan aku harap sih memang adik-adikku nanti bakal ada. Kemarin itu baru tuh ada IIM. Kontak tuh. Masih IIM kalau kalian tahu angkatan 19. Di sini. Nah, dan kita juga di sini berusaha rekomendasi gitu. Jelasin gimana anak ini. Ya itulah terutama perannya aku sebagai abang di situ lah. Makanya aku bilang tadi bagaimana kalian mempersiapkan diri sebagai abang ke adik kalian gitu. Dan dia sekarang sih lagi menikmati lah. Im, gue bilang gini, orang-orang pengen ke sini Im, lu jangan sia-siain. Nah, itu abang gini-gini. Ibaratnya itu pesan terbaiknya. Sama ya industri pertambangan ya lumayan lah ketika untuk kebutuhan sekarang ya skincare pacar dan sebagainya terpenuhi lah. Menjamin lah. Kalau ibaratnya nih siap nih jadi menantu idaman. Ih, memang ini gue setuju. Oh gitu, menantu idaman udah. Sama kalau di sini industri pertama tuh karirnya bisa berlanjut. Kadang tuh apa bisa kita jajarin nggak harus di Indonesia, bisa ke ini terutama kayak ke Australia, Kanada, kayak gitu itu industri pertambangan tuh banyak di sana. Kalau ibaratnya kalau oil and gas, orang-orang pada ke Timur Tengah kayak gitu kan.
buat ini. Di sini banyak. Terus buat teman-teman kalau yang pengen ke industri ini, nggak usah takut akan ininya kerasnya. Karena keras tantangannya, karena kalau based on gue bilang keras dan pusingnya itu yang dibayar. Kalau pas itu yang dibayar. Kalau nggak keras, nggak pusing, nggak main, bro. Semua industri itu kadang-kadang. Entah di apa kalau yang konten kreator mereka nggak akan dibayar mahal kalau model kontennya biasa. Kalau model ide-idenya, misalnya mereka akan berpikir keras, sama kayak di sini. Kalau kalian udah masuk ke industri yang, aduh keras nih, misalnya, gue yakin memang hadapin keras, cuma sesuai dengan bayaran yang ada, gitu. Resikonya itu yang maksudnya terbayarkan lah. Selama aku di sini, aku sadar aku. Oh kenapa dulu susah-susah banget harus nurunin rumus, harus integral, apa harus tahu medan potensial. Ternyata ini di sini kenapa kok harus pickingnya teliti di sini dipakai. Dan memang ketika di ini wow, fantastik kok gini-gini kita bisa dapat ini. Sesuai lah. Jadi itulah jangan takut untuk apa dan milih jenis industri pertama pun bebas sebenarnya. Semuanya positif tergantung dengan tujuan teman masing-masing. Batu bara oke, mineral oke, nikel oke dan sebagainya. Sudah industri itu. Dan punya karakteristik sama tantangannya masing-masing. Itu yang perlu diketahui. Tapi menarik gitu. Misalnya nih Marcelina, Marcelina tiba-tiba lulus nih, aku doain masuk Aman Mineral Nusa Tenggara. Ya kan? Sebagai engineer geofisis, geotek eksplorasi. Yang sekarang tuh Pit Elang. Nah, kemarin tuh abang ada dipanggil ke sana. Buat jadi geotek eksplorasinya. Ya tapi begitulah. Karena abang udah berkiprah sini lah. Ya masih lah. Karena di sini yang menghidupkan abang pakai sini loh. Gitu. Terus udahin siapa tahu apa nih Destri Kusnita masuk apa ya industri pertambangan di Merdeka Copper Gold Banyuwangi itu kan sebagai apa gitu leader apa gitu sebagai engineer data science atau apa sebagai engineer geotek engineer eksplorasi gitu. Terus Amelia Suci Ramadhani doain di Pama Persada di site Kalimantan kan seru itu sebagai leader production gitu-gitu banyak. Jadi teman-teman tuh dulu kalau aku tekangan grup gue sih di kuliah tuh kita bongkar kita tuh ada walaupun kita disatukan dengan angkatan pasti dalam angkatan tuh banyak ini apa namanya circle-nya teman bermain yang nyaman lah gitu. Nah aku teman-temanku dulu Mas Kevin itu temannya dulu kayak ngerjain tugas sama nah sekarang di Pertamina Mas Sulistyo kalau pernah tahu Mas Sulistyo dia di Pama sekarang terus Kois kenal nggak Kois memang kurang bergaul sih anaknya memang agak kesal sih kami cuman kami masukin di grup kami yang agak melempem jadi kalau lihat ini kerupuk kulit tuh masukin ke air tuh diangkat ah gitu dia tuh layu kayak gimana gitu. Cuman dia di Pertamina Drilling. Tuh, dan teman-temanku semuanya sih udah berbagai sih. Menyebar aku. Di oil and gas ada, batu bara ada, mineral ada. Gitu. Jadi ibaratnya kami tuh ya bebas. Kami nggak menutup kemungkinan harus ke sini loh. Tidak membatasi diri kami harus coba industri semuanya. Dan gitu. Kalian pun harus coba. Jangan ngapply di satu ini. Itu poin pentingnya. Jangan ngapply di satu tempat. Banyak tuh. Ngelamar aja 50 perusahaan. Dari 50 tuh nanti dicap-cip sama Tuhan tuh. Ini kau cocoknya ini nih. Gitu.
Gitu sih kalau pesan-pesan dan ininya ke industri. Jangan takut. Mungkin untuk eh, saran-saran yang Mas kasih itu mungkin kita bisa lanjut di podcast selanjutnya gitu sih. Oke Mas, mungkin Oke. terima kasih untuk Mas Agus yang sudah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan untuk berbagi pengalaman dan cerita kepada kami. Semoga obrolan pada kali ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang berminat di industri tambang. Oke, mungkin sekian dari podcast kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ngobrol aja nggak apa-apa. Ya. Dan Ya. di end aja recordnya. Siap. Biar selesai dulu Mas maksudnya.